anak-anak ibu guru, selamat siang dan salam jumpa untuk kita semua. Anak-anak ibu guru, kali ini kita lanjutkan pembelajaran daring kita yang kedua dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu guru, kali ini kita akan belajar tentang dongeng. Nah, kemarin kita sudah membaca dongeng. Banyak dongeng yang ada pada buku tema 2 kita. Kita sudah baca ya kan, Nak? Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang dongeng. Nah, anak-anak Ibu mohon disimak dan nanti untuk tugasmu catatlah materi yang ada di PowerPoint tersebut ke buku tulismu. Lalu nanti tidak usah difotokan dan dikirim kepada Ibu Guru ya, Nak ya. Oke, anak-anak Ibu Guru, selamat belajar. Dongeng merupakan bentuk karya sastra yang berisi tentang suatu hal yang penuh khayalan atau fiksi. Khayalan di sini maksudnya khayalan ini adalah tidak nyata. Jadi di sini dongeng itu bersifat tidak nyata ya, Nak ya. Contoh dari dongeng yang sering kita dengar adalah Kancil dan Buaya. Jadi Kancil dan Buaya ini sebenarnya tidak nyata bisa berbicara seperti pada dongeng yang difilmkan atau dibuat di buku. Nah, jadi itu dia, dongeng itu bersifat khayalan atau fiksi atau dia tidak nyata ya. Nah, dongeng juga berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan menghibur. Jadi, walaupun tidak nyata, dongeng bersifat mendidik dan menghibur kita semua, ya kan? Nah, siapa yang masih suka menonton dongeng? Dongeng yang ada di TV maupun di video YouTube atau dimanapun. Nah, Ibu juga masih suka ya menonton dongeng karena dongeng itu sangat menghibur dan juga ada pesan moral atau mendidik kita ya. Tetapi cerita dalam dongeng dapat diperankan menjadi sebuah dialog. Nah, dialog itu adalah percakapan yang terjadi di antara tokoh-tokohnya. Contohnya tadi ada Ibu katakan dongeng Kancil dan Buaya. Berarti tokohnya adalah Kancil dan Buaya. Tokoh itu adalah orang yang memerankan suatu cerita. Nah, itu ya, Nak ya. Nah, orang-orang yang memerankan tokoh dalam dongeng itu harus memperhatikan beberapa hal yang bisa membuat dongeng itu hidup atau bisa juga membuat dongeng itu sangat menarik. Contohnya adalah yang pertama, membaca harus memperhatikan lafal, intonasi, jeda, volume, mimik wajah. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya tentang lafal. Lafal ini adalah pengucapan yang jelas. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada kita ketika melakukan percakapan. Contohnya kalau kita marah, kita harus membuat nada seolah-olah kita marah. Jangan jadi nada yang tidak seolah-olah kita marah. Contohnya, kenapa kamu ada di sini? Kan saya tadi sudah menyuruh kamu pergi untuk ke sana. Nah, itu dia sedang marah. Jadi orang yang mendengarkan tahu bahwa dia sedang marah. Itu dia ya, Nak. Lalu jeda. Nah, jeda ini maksudnya berhenti. Kalau kita berbicara terus kan, nah orang pun jadi bingung kapan dia berhenti ya kan. Oke, lanjut. Volume. Nah, volume ini adalah keras dan lembutnya suara kita. Jadi kalau terlalu lembut suara kita, Nak, tidak akan kedengaran orang yang mendengarkan. Jadi harus tegas, harus besar suara kita untuk menceritakan atau mengucapkan suatu dialog dalam dongeng. Nah, berikutnya mimik wajah. Mimik wajah ini maksudnya ekspresi muka kita. Kalau kita lagi marah seperti apa? Lalu kalau kita lagi sedih bagaimana? Lalu kalau kita lagi bahagia, nah muka kita harus bahagia juga ya kan? Nah, itulah mimik wajah. Nah, mengerti ya, Nak ya? Tentang membaca harus memperhatikan 5 hal tersebut. Lalu yang berikutnya,
menghayati watak atau karakter tokoh. Nah, contohnya karakter tokoh itu orangnya pemarah, berarti kita harus menjadi seorang yang pemarah. Terus atau ada juga karakter tokohnya yang tukang sedih. Nah, kita harus sedih. Kita harus menjadi orang yang sedih gitu. Nah, inilah menghayati wataknya, menghayati perannya sebagai apa dalam tokoh dongeng tersebut. Lalu berikutnya adalah acting. Acting adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Acting ini adalah penghayatan kita melakukan gerakan-gerakan untuk memastikan seorang penonton itu bahwa kita adalah seorang tokoh tersebut gitu. Jadi kita harus berakting yang bagus gitu kan, yang berpura-pura gitu ya karena ya. Lalu berikutnya blocking. Blocking ini adalah penguasaan panggung. Nah, penguasaan panggung ini adalah perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan tidak monoton atau menjemukan. Iya, jadi kalau penguasaan panggung ini, contohnya di atas panggung kita jangan ada di satu titik aja di tengah gitu. Tidak, kita boleh berlari ke sebelah kiri atau berjalan sebelah kanan atau kita sedikit memiliki gerakan untuk menguasai panggungnya ya. Tidak satu titik atau satu tempat saja. Itu dia blockingnya nak ya. Dan jangan membelakangi penonton. Karena kalau membelakangi penonton tidak bisa melihat mimik wajahmu yang membuat ekspresi seorang tokoh dalam dongeng. Oke, nah itu dia ya nak ya. Nah, anak-anak ibu guru, yang ibu sampaikan pada hari ini cukup singkat, yaitu hanya 2 slide aja. Yang ini 1 dan yang ini kedua. Nah, anak-anak ibu catat, lalu nanti catatannya ditulis dengan rapi di buku tulis ya. Dan jangan lupa buat tanggalnya. Nah ya, ibu guru mengharapkan anak-anak ibu guru melakukannya. Nah, catatanmu kali ini tidak usah dikirim kepada ibu guru, melainkan latihan soal yang kali inilah kirimkan kepada ibu guru. Kerjakanlah bagian A nomor 1 dan 2 pada buku LKS tema 2 halaman 26. Nah, ibu ulangi ya. Kerjakanlah pada buku LKS kita tema 2 halaman 26 nomor 1 dan 2. Nah, hanya 2 saja ya nak ya, dikerjakan di buku tulis, nanti ditulis tanggal lalu fotokan kepada ibu guru ya nak. Oke, anak-anak ibu guru yang baik, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu harap anak-anak ibu guru selalu sehat dan tetap semangat ya nak. Selamat belajar. Cayo.